Minum susu Zik. Seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Gunung Semeru masih berstatus awas. Total ada 477 orang yang masih mengungsi. Polisi menemukan Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu dalam kondisi meninggal dunia. Pilu, seorang pekerja migran Indonesia diduga disekap majikan selama 21 tahun di Malaysia. Keluarga tunggu kepulangan korban. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak. Kali ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang ditemukan tewas terikat di kamar indekosnya 19 November lalu. Pelaku merupakan tetangga korban. Polisi bilang motif pelaku membunuh korban karena panik terpergok sedang berada di kamar indekos dan diteriaki maling. Pelaku yang bukan warga indekos ini tiba-tiba menginap di salah satu kamar kontrakan yang kosong. Namun saat pemilik kontrakan mengecek kamar kontrakan, pelaku yang panik kabur ke kamar korban lewat atap plafon. Pada saat masuk ke dalam, korban melihat pelaku ada di bagian belakang daripada rumah, sehingga secara spontan korban kemudian berteriak-teriak, "Maling, maling, tolong, tolong." Akibat teriakan tersebut, kemudian pelaku serta-merta membungkam mulut daripada korban. Saudara Alvaro yang merupakan bocah 12 tahun yang hilang sejak 8 bulan lalu akhirnya ditemukan. Ralat, maksud kami, bocah yang berusia 6 tahun ini ditemukan meninggal di kawasan Jabodetabek. Rumah duka dipenuhi warga yang datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa. Isak tangis terlihat dari nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum seperti ini. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Bahwa Alvaro diketemukan sudah dalam kondisi meninggal, langsung shock. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita? Karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya. Ya kondisinya kita juga sendiri belum tahu seperti apa penemuannya itu. Ya otomatis namanya sudah 9 bulan ya.
Dan untuk mengetahui kabar terkini pasca ditemukannya Alvaro dalam kondisi meninggal, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid di rumah keluarga Alvaro yang ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Eril, selamat malam. Bagaimana tanggapan keluarga atas kabar ini? Kita turut berduka cita sebelumnya atas kabar meninggalnya Alvaro. Ya, Valen dan saudara, kabar duka mendatang dari bocah 6 tahun Alvaro yang sebelumnya dinyatakan hilang sejak Maret, sudah 8 bulan dan kini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan selain itu juga memang di rumah duka sendiri dari keluarga ini cukup syok mendengar dari kabar ditemukan anak kesayangan mereka yang telah hilang 8 bulan. Dan sebelumnya informasi yang kami dapatkan, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal di daerah Tenjo. Dan selain itu juga bahwa dari sang kakek mengatakan bahwa keluarga syok berat melihat atau mendengar dari informasi yang disampaikan ditemukannya anak kesayangan mereka dalam kondisi meninggal dunia, yang dimana memang dalam hal ini juga nantinya jenazah dari Alvaro dibawa ke RS Polri tentu saja untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan selain itu juga dikatakan nantinya dari polisi terus akan mendalami terkait dengan kejadian hal ini. Dan memang perlu diketahui bahwa kronologi terjadinya sebelumnya Alvaro ini sudah hilang sejak bulan Maret, yang dimana hilang saat menjelang maghrib saat mengaji di masjid dekat rumahnya. Dan setelah itulah ibu Alvaro mencari karena memang khawatir atas keberadaan anaknya dan sudah melakukan lapor terhadap polisi. Dan dari hal ini juga sudah dilakukan pembentukan satgas untuk pencarian, dan dari 8 bulan ini ditemukan bocah 6 tahun tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Dan saya ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Valen. Iya, Eril, bisa diinformasikan singkat saja, sudahkah ada keterangan polisi bagaimana Alvaro ini ditemukan? Ya, Valen, sejak 8 bulan tersebut sudah dilakukan pencarian tentu saja mulai dari Jabodetabek hingga luar Jabodetabek dari pihak polisian. Lalu juga dalam hal ini informasi yang kami dapatkan dari keluarga, tentu dalam 8 bulan tersebut keluarga selalu menghubungi dari polisi untuk terkait dengan update kondisi anak mereka yang bernama Alvaro. Dan setelah 8 bulan ini ditemukan Alvaro meninggal dunia di kawasan Tenjo yang berada di sekitar area kali. Valen. Ya, tentu kita akan nantikan bagaimana kronologi lengkap daripada proses pencarian, kemudian juga penemuan korban atau dalam hal ini adalah anak berusia 6 tahun Alvaro. Apakah Alvaro ini menjadi korban penculikan atau seperti apa? Nanti kita tunggu keterangannya. Yang jelas dari Kompas TV mengucapkan belasungkawa terhadap pihak keluarga karena Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata bersama dengan juru kamera Alfa Farid. Saudara, kita ke informasi lainnya. Pasca erupsi Gunung Semeru hingga kini 477 orang masih menempati 3 lokasi pengungsian. Visual udara menggambarkan dampak letusan Semeru yang terjadi pada 19 November lalu. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah, sebagian diantaranya rata dengan tanah. Pesawat tanpa awak yang diterbangkan oleh PVMBG dilakukan tak hanya untuk memantau dampak kerusakan, tetapi juga untuk melakukan mitigasi bencana erupsi Semeru. Pengungsian ada sejumlah 477 jiwa yang mengungsi di 2 tempat, yaitu di SD Supeturang 04 dan di SMP Negeri 02 Pronojiwo. PVMBG menyatakan aktivitas Gunung Semeru masih tinggi dengan status awas. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di 8 km dari kawah dan 20 km arah tenggara karena rawan terjadinya awan panas dan lahar dingin. Gunung Semeru saat ini masih di level 4 atau status awas dengan rekomendasi untuk masyarakat untuk tidak diperbolehkan beraktivitas pada jarak radius 8 km dan juga sisi sektoral bagian khususnya tenggara itu di 20 km. Untuk saat ini aktivitasnya masih fluktuatif dan juga dapat berpotensi terjadinya erupsi sewaktu-waktu.
Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang kawasan aliran Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Jembatan Geladak Perak kembali diberlakukan buka tutup akibat pekatnya asap dan abu vulkanik. Banjir lahar dingin menimbulkan kepulan asap putih yang membubung tinggi di atas jembatan Geladak Perak. Tebalnya asap bercampur abu vulkanik membuat para sukarelawan menutup sementara jembatan. Para pengguna jalan yang ingin melintas diminta mundur atau berbalik arah. Tutup karena letupan semakin kencang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat ditingkatkan kewaspadaan untuk melintas perlintasan jembatan Geladak Perak. Diberlakukan jalur buka tutup melihat kondisi letusan sekunder yang terjadi. 4 hari pasca erupsi Gunung Semeru, 477 warga mengungsi. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung lewat sambungan daring Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Is Nugroho. Selamat malam, Pak Is. Selamat malam, Mbak Valentina. Iya, Pak Is, jadi sampai sekarang di mana saja titik-titik pengungsian? Baik Mbak Valentina, jadi sampai malam ini titik-titik pengungsian yang tersedia ada di 2 tempat. Yang pertama di SD 04 Supiturang, yang kedua ada di SMP 02 Pronojiwo. Sebagian dari warga ada yang mengungsi di rumah kerabat. Jadi begitu Mbak Valentina. Iya, Pak, ini kan status dari erupsi Gunung Semeru masih level 4 atau status awas. Artinya masih akan ada letusan Semeru yang bisa terjadi kapan saja. Kami mendapat informasi bahwa jumlah pengungsi itu ada di angka 447. Koreksi jika saya salah. Apakah jumlah ini masih sama atau ada tambahan? Baik Mbak Valentina, berdasarkan data update yang kami terima hari ini sampai pukul 20.00 ada peningkatan jumlah pengungsi yang berada di SDN Supiturang 04 sejumlah 221 jiwa. Lalu yang di SMP 2 Pronojiwo ada sejumlah 307 jiwa. Dan yang di rumah kerabat sekitar 20 jiwa, sehingga totalnya 548 jiwa. Jadi begitu berdasarkan hasil evakuasi teman-teman malam ini. Oke, Pak, ini kan dengan erupsinya Gunung Semeru ini kan tidak tertebak ya, artinya kapan saja bisa terjadi. Tapi beberapa waktu lalu kami juga melihat dan mendengar bahwa ada saja warga yang ingin kembali ke rumahnya untuk mengamankan barang-barang pribadinya begitu. Nah, sebagai langkah evakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi berdampak kepada masyarakat, ini jalur evakuasi sudah disiapkan seperti apa? Dan monitoring ini dilakukan berapa kali dalam 1 hari, Pak, untuk mengawasi pergerakan warga? Jadi begini Mbak Valentina ya, karena ini statusnya masih awas dan kemungkinan letusan sekunder itu sangat besar, kami dari pihak BPBD Kabupaten Lumajang tidak memperbolehkan warga untuk berada di kawasan-kawasan yang masuk kawasan rawan bencana atau zona merah. Jadi jalur evakuasi yang disiapkan, disarankan, Pak? Dalam? Iya, jalur evakuasi sudah disiapkan? Bagaimana itu jalur sudah. evakuasinya? Iya. Jalur evakuasinya itu ada di sepanjang jalan Desa Supiturang sampai dengan ke titik-titik pengungsian yang berada di jalan protokol penghubung antara Malang dan Lumajang. Jadi begitu Mbak. Oke, kalau sampai sekarang di lokasi pos pengungsian, kebutuhan mendesak apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh pengungsi? Apakah seluruhnya sudah bisa terdistribusi dan ada di pos pengungsian itu, Pak? Baik, jadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, kami sudah menerima berbagai bantuan dari relawan dan kawan-kawan yang bersimpati.
lebih banyak kepada kebutuhan balita, lalu tempat tidur, selimut, makanan siap saji, dan sembako, tentunya obat-obatan karena ada beberapa yang sudah mulai terkena ispa dan demam. Dan itu terus kita pantau setiap hari dan setiap malam kita tempatkan petugas sesuai dengan fungsinya untuk memantau keberadaan pengungsi. Mulai dari tenaga kesehatan, lalu tenaga evakuasi dari kita, dari TRC, apabila dibutuhkan mengantar ke MCK atau bagaimana, itu kan perkembangan itu kan melihat situasi dan kondisi yang ada di pengungsian. Begitu Mbak Valentina. Oke, Pak, saya konfirmasi ulang, berarti dari adanya 2 titik pos pengungsian, saat ini jumlah warga yang mengungsi totalnya ada 557. Benar Pak angka ini? Ulangi, 548 Mbak. Oke, berarti totalnya 548 ya Pak ya. Singkat saja, apa langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah dampak lanjutan Pak? Jadi begini, kita kan sudah ngeluarin himbauan. Lalu yang kedua, langkah mitigasi untuk supaya tidak ada lagi warga yang terdampak, sesuai dengan arahan dari Deputi 1 SS Pak Raditya itu, kita tidak boleh lagi berada di kawasan 500 meter dari daerah aliran sungai Curah Koboan, daerah aliran sungai Besuk Sat. Dan kita tidak boleh beraktivitas sepanjang 20 km dari puncak. Jadi yang terjadi hari ini kita kesulitan untuk membendung para pendatang yang ingin melakukan wisata bencana. Karena memang kekurangan petugas dan keterbatasan petugas yang ada di lokasi. Karena tersebar di beberapa tempat, contohnya seperti di Jembatan Curah Koboan, itu sempat terjadi tadi luapan asap sekunder dan petugas belum bisa menghalau, artinya belum bisa menghalau itu, warga tetap nekat untuk melakukan wisata bencana. Dan kita insya Allah besok ya memberikan rambu-rambu larangan jelas, kalau perlu memang polisland pada simpul-simpul yang rawan warga bisa terdampak. Karena kita melihat potensi luncuran letusan sekunder itu masih dimungkinkan terjadi. Begitu Mbak Valentina. Oke, Pak, ini juga memastikan bahwa setidaknya letusan erupsi Gunung Semeru ini jangan sampai mengenai korban. Apakah untuk pemantauan di lokasi ini dilakukan secara berkala? Artinya dampak dari letusan Semeru di desa-desa ini kemudian tetap dilakukan monitoring untuk mencegah adanya korban yang mungkin saat itu belum sempat ke pos pengungsian. Singkat saja, Pak. Jadi siap, itu dipantau setiap jam, Mbak. Kita standbykan petugas di pos-pos rawan. Begitu, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Isnugraha. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda. Pilu, seorang pekerja migran Indonesia diduga disekap majikan selama 21 tahun di Malaysia. Keluarga hingga kini tunggu kepulangan dari korban. Kawan, kita angkat secangkir kopi bersama. Kopi kebanggaan kita rasa Indonesia nikmat. Top kopi susu. Top kopi susu. Ini kopinya orang Indonesia. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Jujur kaget sih, nggak nyangka. Ternyata dapat grand prize apartemen, langsung shock aja gitu. Kayak nggak expect, cuman niatnya lari, tiba-tiba dapat apartemen. Cek tutup botol, temukan kode unik, dan dapatkan hadiah miliaran dari Aqua. Gue
Mimin, admin akun gosip. Dari pagi sampai malam harus standby. Kalau nggak konsen, musuh besar gue, typo. Makanya vitamin gue harus cukup tiap hari dan harus enak. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Trisari dulu, Bos. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serat, nampung hingga 1200 ml. Gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang-kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Eka pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Wingscare. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes, kan pakai kecap sedap. Inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya Sedap, pas di lidah. manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist, wanginya manjain. Cerah, glowing, dari mana aja. Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Kawan kita angkat secangkir kopi bersama. Kopi kebanggaan kita rasa Indonesia nikmat. Top 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 kopi susu. Top 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 kopi susu. Ini kopinya orang Indonesia. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Diduga disekap majikan selama 21 tahun di Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah akhirnya berhasil diselamatkan dan telah diamankan oleh KBRI Malaysia. Keluarga Seni yang merupakan pekerja migran korban dugaan penyekapan majikan bersyukur karena akhirnya bisa mengetahui kabar dari Seni setelah 21 tahun hilang kontak. Seni diketahui merantau ke Malaysia untuk bekerja sejak tahun 2000. Namun setelah 4 tahun bekerja, keluarga kehilangan kontak. Diduga selama menghilang, korban disekap dan dianiaya oleh majikannya. Dan selama bekerja, korban juga tidak mendapatkan gaji. Menurut keluarga tidak ada kabar selama pergi. Dulu waktu keberangkatan memang pamitannya itu mau keluar negeri memang ya Pak, Bu Seni ini ya? Mbak Seni niatnya mau kerja ke luar negeri. Tapi setelah pergi beberapa tahun sudah nggak ada kabar. Baik. Dan bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami penyekapan dan penyiksaan selama 21 tahun di Malaysia? Dan seperti apa komunikasi keluarga dengan korban, kita akan bahas bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Selamat malam Pak Hermono. Malam, Valen. Dan kali ini kita juga bergabung dengan anak korban, yakni Mas Riki Alfian. Selamat malam Mas Riki. Malam kita, Bu. Iya, saya ke Pak Hermono terlebih dahulu. Pak Hermono, jadi sampai sekarang bagaimana kondisi korban dan seperti apa pendampingan yang diberikan oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia? Baik, jadi
korban itu hari Kamis kemarin bertemu dengan saya dan tim KBRI diantar oleh penyidik yang menangani kasus Seni ini. Dan kita juga sudah mengatur kemarin itu ada Zoom dengan pihak keluarga termasuk dengan putranya, ada kakaknya, ada sepupunya dan bahkan ada cucunya tuh. Jadi udah punya cucu rupanya. Nah, kondisinya kalau kita lihat memang dia ini badannya satu kurus ya, karena menurut pengakuannya selama bekerja itu tidak cukup makan, kadang-kadang sehari sekali, kadang-kadang juga tidak makan, dan juga Seni ini menurut pengakuannya itu selama 21 tahun tidak pernah menerima gaji dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi sepertinya pihak keluarga pun tidak mengetahui keberadaan selama 21 tahun ini. Jadi bersyukur Seni ini dilaporkan kepada polisi justru oleh anak majikannya yang dirawat sejak kecil, sejak umur 3 tahun menurut pengakuan Seni. Mungkin anak yang diasuhnya ini tidak tega juga ya melihat keadaan orang yang dari kecil merawatnya sehingga melaporkan kepada pihak polisi, dan pihak polisi mengamankan pada tanggal 19 November kemarin. Nah, terkait dengan langkah-langkah pendampingan, kita sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Kementerian Sumber Manusia, kepada Jaksa Agung, dan juga kepada Hakim Negara. Yang intinya bahwa masalah ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius dan sangat serius. Oleh sebab itu kita minta agar proses hukum ini betul-betul dilaksanakan secara transparan dan adil, termasuk kita menuntut hak-hak keuangan dia selama 21 tahun dan juga kita menuntut ganti rugi karena ada kecacatan fisik yang sifatnya permanen. Jadi saat ini Seni ini di bawah perlindungan polisi, ditempatkan di rumah perlindungan saksi dan korban lah kalau di Indonesia gitu. Oke, berarti saat ini korban dalam situasi yang aman dan dalam kondisi yang penuh dengan pengawasan, termasuk juga banyak sekali dorongan untuk kemudian hak-hak yang harusnya diterima korban atau Ibu Seni sampai sekarang ini masih terus dikawal. Kita ke Mas Riki Alfian yang merupakan anak dari Ibu Seni. Sebelumnya kami juga turut prihatin Mas Riki atas apa yang menimpa ibunda dan juga keluarga. Tapi Mas, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa keluarga sudah bisa video call setelah 21 tahun lost kontak. Nah, ini apa kemudian yang diobrolkan dalam video call itu, Mas Riki? Ya, kalau soal video call yang kemarin ya cuma tatap muka sama perkenalan ya setelah beberapa tahun nggak ketemu. Kapan Mas terakhir ketemu ibunda? Ya, kemarin itu pas video call itu. Saat itu ibunda untuk berangkat bekerja ke luar negeri, ingat nggak Mas Riki usia berapa? Ya, kalau seingat saya ya mungkin sekitar umur 3 tahun ya, Bu. Oke, 3 tahun sudah terpisah Iya. dari ibu. Oke, mungkin kalau boleh diceritakan lebih panjang, Mas Riki, kami beranggapannya ada rasa kangen, tapi juga ada rasa canggung karena waktu itu sudah sekian puluh tahun Mas Riki tidak bisa bertemu ibu. Apa Mas obrolan yang waktu itu disampaikan? Mungkin tadi adalah kayak perkenalan ulang, tapi seperti apa Mas? Kalau boleh kami tahu. Ya, gimana ya, kalau kemarin ya masih canggung ya, Bu, karena telah lama nggak ketemu, terus ketemu ya masih bingung ya, Bu. Gimana Mas? Ya, masih canggung lah.
Karena lama nggak ketemu, baru kemarin juga baru ketemu, ya masih bingung lah kalau soal obrolan, Bu. Iya, oke. Mas, ini ada Pak Dubes yang pasti akan membantu seperti apa keluarga untuk bisa berkumpul kembali. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Pak Hermono, Mas Riki? Ya mungkin minta tolong dijaga dan mungkin ya dijaga itu sama bawa pulang dengan selamat ya, Bu. Oke, dikawal untuk bisa pulang. Iya, pulang. Iya. Iya, Pak Hermono, jadi bagaimana untuk menjawab harapan dari Mas Riki diminta untuk bisa dibantu segera pulang? Kapan ini pemulangan kepada Bu? Begini, kemarin waktu video call kebetulan saya juga ada di situ juga ya, turut menyaksikan video call. Memang Mas Riki ini agak kurang mengenal ya, mungkin karena terlalu lama, tetapi ada kakaknya tuh yang tangis-tangisan itu dengan kakaknya dan sepupunya kalau nggak salah perempuan saya dan ada cucunya. Tetapi yang penting, yang pasti bahwa kasus ini mendapatkan perhatian khusus ya dari kedutaan dan kita minta betul-betul penegakan hukum dilakukan secara adil. Nah, masalah pemulangan ini tentu Bu Seni ini masih diperlukan keterangannya di persidangan nanti. Nah, nanti itu hakim yang akan memutuskan apakah Ibu Seni ini sudah boleh dipulangkan atau belum. Kalau menurut hakim keterangan dari Ibu Seni sudah dianggap cukup, maka Ibu Seni akan diserahkan kepada kedutaan untuk proses pemulangannya. Jadi saya juga mohon pengertian dari pihak keluarga agar proses ini berjalan dengan baik. Ibu Seni ini jangan diminta cepat-cepat pulang lah kira-kira begitu, karena kalau korban ini pulang, memaksa pulang dan proses pengadilan belum berjalan sebagaimana mestinya, maka kasus ini bisa gugur karena saksi korban tidak ada. Jadi marilah kita sama-sama bersabar ya. Yang pasti kedutaan akan terus mengawal kasus ini dan kita juga sudah menyediakan lawyer atau penasihat hukum untuk Ibu Seni ini, karena kebetulan ini ada beberapa kasus yang cukup besar yang bersamaan, yaitu ada 2 hari lalu kita juga baru menerima laporan ada warga negara kita juga yang 22 tahun tidak dibayar gajinya. Jadi ini juga kasus yang baru 2 hari yang lalu kita terima. Dan juga kemarin saya baru menengok ke rumah sakit, ada juga yang disiram air panas di tubuhnya itu sampai dia turun dari lantai 29 tuh karena sudah tidak tahan mengalami penyiksaan dari majikannya. Jadi ini ada 3 kasus yang secara bersamaan sedang kita tangani dan 3-tiganya merupakan kasus yang cukup serius di Mbak Balen. Jadi mungkin itu, jadi mohon Mas Riki bersabar agar proses ini berjalan dengan baik. Pasti kita akan pulangkan kalau memang pengadilan sudah membolehkan Ibu Seni ini diantar ke keluarganya di Temanggung ya. Oke, baik. Mas Riki, ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai harapan kepada Ibu khususnya? Ya, mungkin jaga kesehatan di sana biar bisa cepat ketemu. Iya, baik. Pak Hermono, harapan yang disampaikan keluarga adalah hal yang berat meskipun dengan kata yang singkat supaya menjaga kesehatan. Kami berharap semoga Bu Seni di sana, KBRI yang juga turut mengawal kasus ini untuk memperhatikan bagaimana pengamanan termasuk juga kesehatan dari beliau. Terima kasih banyak Pak Hermono sudah berbagi informasi kepada kami dan juga Mas Riki. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya bergabung bercerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Bapak dan Mas Riki. Terima kasih Valen, terima kasih Mas Riki ya. Mohon bersabar, pasti kedutaan akan mengawal kasus ini dan akan menjaga Ibu Seni dengan sebaik mungkin. Hanya kami mohon sekali lagi agar bersabar, agar proses ini berjalan sesuai dengan aturan hukum di Malaysia. Kita akan mengawal, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar keadilan betul-betul didapatkan oleh Ibu Seni. Iya, baik, terima kasih. Kami tunggu progres selanjutnya, Pak Hermono. Selamat malam.
Kami akan kembali dengan informasi olahraga. Saudara, usai jeda, PSSI terus godok calon pengganti Patrick Kluivert. 5 nama telah dikantongi PSSI. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa nomor satu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Jujur kaget sih, nggak nyangka. Ternyata dapat grand prize apartemen, langsung shock aja gitu. Kayak nggak expect, cuman niatnya lari, tiba-tiba dapat apartemen. Cek tutup botol, temukan kode unik, dan dapatkan hadiah miliaran dari Aqua. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Oma Opa, ini rahasia Eke Varaviri tanpa worry. Happily popok celana dewasa 3-in-1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Wingscare. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Stay cool saat aktif seharian. Aku pakai Nuvo Family Cool Protect dengan formula triple antibakterial plus ekstrak mentol dan mint. Stay cool dan terlindungi 24/7. Nuvo Family Cool Protect, stay cool 24/7. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa nomor satu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool, fresh and cool to the max. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Back to reality. Informasi dari dunia olahraga mewarnai layar kaca Anda di segmen ini. Saudara, di Kompas Malam, PSSI hingga kini terus menggodok kandidat pelatih Timnas Indonesia. Meski belum sebut nama, PSSI saat ini tengah menyeleksi 5 nama pengganti Patrick Kluivert.
Usai gagal ke Piala Dunia 2026, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini tanpa nahkoda. JICCS bahkan tak melakoni laga FIFA Matchday 15 dan 18 November kemarin. PSSI mengaku tengah menyeleksi 5 nama sebagai pelatih baru timnas. Siapa saja kandidatnya, PSSI belum mau membukanya ke publik. PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu, dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka semoga secepatnya bisa sesegera diputuskan dan terjadi kesepakatan dengan tim yang diputuskan, lalu kemudian tentu secara prosedur akan disampaikan ke eksekutif komite dan tentu di sana akan diputuskan secara bersama-sama. PSSI mengutus Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji ke Eropa untuk menemui para kandidat pelatih. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyanggah spekulasi kandidat arsitek anyar Timnas Indonesia berasal dari benua biru, seiring dengan perjalanan Sumarji ke Eropa. Hasil dari pertemuannya di Eropa nanti akan dibawa dan dipresentasikan di hadapan rapat komite eksekutif PSSI untuk diambil keputusan final. Dan beliau yang diminta untuk bertemu dan mewawancarai. Dan tentu dari situ kan ada nominasi-nominasi. Belum tentu juga yang diwawancara ini juga bersedia kan gitu. Yang penting Pak Marji datang dulu ya ke sana, dan setelah itu Pak Marji harus melaporkan pada Esko. Tidak saya tidak memastikan dari Eropa, tapi Pak Marji akan berangkat ke Eropa. Satu nama yang mencuat sebagai kandidat arsitek timnas adalah Timur Kapadze. Pelatih yang berhasil meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 itu mengaku sempat dihubungi PSSI. Namun sampai kini belum ada langkah konkret. Federasyonel albatta chiqishdi, Sumarji degan hisob bilan просто xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashaman. Pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI menyeleksi kandidat terbaik pelatih timnas. Siapapun yang nanti dipilih, sang pelatih harus memahami karakter pemain hingga bisa meracik pemain timnas yang mampu bersaing hingga level dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas mengenai calon pelatih timnas Indonesia bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjaya. Selamat malam, Bung Joy. Apa kabar? Selamat malam, Valen. Baik. Oke, pasca Patrick Kluivert ini diputus kontrak per 16 Oktober 2025. Artinya sudah sebulan lebih proses pencarian pelatih ini dilakukan oleh PSSI. Nah, bagaimana Anda melihat progresnya? Ya, progresnya menurut saya ya masih misterius, dalam arti dibilang ada sejumlah nama, tapi nama-nama itu kan juga nggak pernah bocor keluar gitu ya. Paling spekulasi-spekulasi media atau spekulasi-spekulasi orang-orang sepak bola lah mengenai misalnya Timur Kapadze yang tiba-tiba datang ke Indonesia gitu ya. Kan cukup mengherankan juga, tapi kan dia memang vakant, dia memang tidak memegang tim manapun. Kemudian ada nama Jesus Casa yang juga disebut-sebut karena dia kan juga sudah tidak lagi bersama tim Irak. Dan dua nama ini yang vakant. Yang nama lain yang disebut-sebut ada Hal Grimsem, ada Van Bronckhorst, ada beberapa nama lagi kan masih terikat dengan pekerjaan. Tapi sih dugaan saya memang akan dicari pelatih asal paling tidak pelatih yang punya reputasi lebih bagus daripada Patrick Kluivert, karena Indonesia kan ambisinya sangat tinggi, dan dengan sejumlah pemain yang ada sekarang level Indonesia kan harus diakui memang meningkat, meskipun dalam peringkat FIFA masih di bawah 100 ya.
tetapi sudah bisa menghadapi Arab Saudi, bisa menang juga lawan Arab Saudi, bisa mengimbangi Australia di Jakarta. Bahkan kemarin pun sebetulnya Indonesia tidak terlalu kalah-kalah banget gitu ya melawan Arab Saudi dan Irak. Karena kan dalam tanda kutip kita dikerjai, mainnya harus di Arab Saudi, sementara Indonesia tidak bertindak sebagai tuan rumah dalam tanda kutip kan seperti itu. Jadi rasanya sih memang akan dicari pelatih dengan kualifikasi yang lebih tinggi daripada Patrick Kluivert, terutama ya pelatih yang mampu menyelesaikan masalah yang paling pelik ya yang dihadapi oleh timnas Indonesia adalah dengan berpencarnya sebagian besar pemain Indonesia di benua-benua lain, terutama di benua Eropa. Ini yang membuat kesulitan, dan karena pemain-pemain Indonesia itu bukan pemain kelas 1 dunia, tentu saja tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi daripada pelatih manapun yang pegang pemain-pemain kelas dunia, misalnya Jepang lah gitu misalnya, atau Spanyol. Kan. Jadi jauh ini tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Oke, memang tadi ada disangkal gitu ya bahwa tidak mencari pelatih dari benua biru. Tapi kemarin kehadiran Timur Kapadze di Jakarta itu menjadi tanda tanya kuat. Apakah juga ini menjadi memang sinyal bahwa Timur Kapadze ini yang kemungkinan bakal cocok komunikasinya dengan para pemain, kemudian pendekatannya dan juga taktik sebagai arsitek dalam timnas Indonesia? Ya, jujur saya belum tahu ya bagaimana kalau misalnya Timur Kapadze yang terpilih, karena kan dia selama ini menukangi Uzbekistan dengan bahasa yang menurut saya bahasanya kan sama kan gitu. Jadi kan ini yang masih menjadi misteri juga kenapa dia tiba-tiba datang gitu kan. Kalau saya tanya orang yang dalam tanda kutip membawa dia, katanya misi kebudayaan. Bagaimana misi kebudayaan orang dia pelatih sepak bola kok tiba-tiba datang gitu kan. Nah ini kan masih jadi misteri, tapi apakah dia bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada yang tahu sebelum dia bekerja. Tapi kalau dia pernah menangani Uzbekistan muda, menangani Uzbekistan sampai bisa lolos ke Piala Dunia, pasti pelatih ini berkualitas gitu. Ya kan, terlepas dari semua lingkungan yang dia hadapi, menurut saya pelatih ini punya kualitas juga gitu. Jesus Casa misalnya yang lama melatih di Irak juga kualitasnya menurut saya juga mumpuni karena dia mampu membawa Irak ke level yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sejumlah nama lain yang yang disebut-sebut juga saya rasa reputasinya juga bagus ya. Ada rumor juga tentang pelatih dari Asia Jauh ya, Asia Timur gitu ya, pelatih dari Jepang atau Korea Selatan. Nah, kita kan belum tahu juga karena belum ada nama yang disebutkan juga oleh PSSI. Tapi apapun menurut saya kalau kualifikasinya lebih bagus dari Patrick Kluivert, saya rasa sih akan membawa angin segar lah bagi Indonesia. Oke, kita masih tebak-tebak siapa kira-kira yang cocok jadi pelatih Indonesia. 5 nama kandidat, tapi banyak sekali yang bermunculan lebih dari 5 kalau ditebak oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebagai analis sepak bola, saya tanyakan pada Anda, siapa sosok yang paling cocok untuk melatih timnas Indonesia dengan komposisi tim yang ada saat ini? Ya, kalau saya sih lebih condong, kemarin Kapadze banyak yang menduga dia karena dia tiba-tiba datang gitu. Pasti ada kekuatan yang membuat dia datang kan. Tapi kalau saya lebih memilih pelatih dari Spanyol, Jesus Casa. Karena menurut saya Spanyol ini dari sisi kepelatihan, dia itu yang kalau di Eropa dia nomor 2 setelah Jerman. Dari sisi kualitas kepelatihan ya. Mereka punya kualitas pelatih yang saya kira sekarang yang terbaik setelah Jerman ya, dari jajaran rata-rata pelatihnya. Dan ini yang saya kira membuat tim Indonesia dengan materi yang ada sekarang juga bisa berkembang di tangan pelatih yang tepat. Tapi apakah Casa kah, apakah Kapadze kah, apakah disebut juga Boyan Hodak, apakah bisa membawa ke level yang lebih tinggi harus ditunggu. Tapi kalau dilihat dari cara bermain dan macam-macam, saya kira pelatih-pelatih yang disebutkan dengan tim yang dia pegang, saya rasa sih cocok-cocok aja ya, karena sepak bola modern ini membutuhkan adjustment yang cepat, dan kalau dia tidak punya adjustment yang tepat terhadap taktik, terhadap sistem permainan, saya rasa dia tidak akan bertahan sebagai pelatih yang top. Nah ini saya kira yang disebutkan, beberapa yang disebutkan ini menurut saya ya kualifikasinya cukup mumpuni lah. Kalau saya sih favoritnya 2 sebetulnya ya, Jesus Casa dan Kapadze, karena dua-duanya menurut saya, satu
mereka adalah pelatih yang tidak terikat oleh tim lain. Dan yang kedua, mereka sudah membuktikan bersama tim nasional masing-masing. Jadi rasanya sih saya memfavoritkan dua pelatih. Iya, oke. Jesus Casas ini adalah pelatih asal Spanyol yang kalau nggak salah melatih timnas Irak sejak tahun 2022, betul ya? Oke, kita nantikan siapa kira-kira yang cocok, siapa kira-kira pelatih yang terpilih untuk jadi arsitektur untuk timnas Indonesia. Kita nantikan bersama apakah prediksinya Bung Joy ini juga benar. Kita nantikan Bung Joy. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam olahraga. Terima kasih Valen. Saudara, militer Israel melancarkan serangan udara ke Gaza pada Sabtu waktu setempat. 24 orang tewas. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Malam. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kecap sedap kemasan 2000. Beli 5 gratis 1. Ibu-ibu bisa masak banyak, lebih hemat loh. Buat pedagang, jual lebih banyak, makin sedap untungnya. Kecap sedap kemasan 2000. Beli 5 gratis 1. Yuk diborong dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Saudara, pemerintah Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Kini pengiriman pasukan perdamaian masih menunggu lampu hijau dari PBB sebagai landasan legalitas internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza membuka ruang pelibatan pasukan asing dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapan penuh bergabung dalam misi perdamaian di Gaza.
Hal ini merespons resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah membahas urgensi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer via daring dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani bilang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza menunjukkan independensi Indonesia. Pemerintah memastikan Indonesia tak akan terjebak dalam pusaran konflik kepentingan Amerika Serikat di tengah upaya meredam konflik di Gaza. Indonesia punya pengalaman yang mengantisipasi bagaimana hal ini tidak didominasi oleh Barat dan yang juga kita antisipasi secara legal agar itu tidak didominasi kepentingan Barat dan mendapatkan kerumitan baru. Kita itu strukturnya di bawah UN Peacekeeping, jadi bukan komando bilateral. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut nantinya pasukan perdamaian Indonesia akan lebih banyak berkontribusi pada misi kemanusiaan dan rehabilitasi di Gaza. Tujuan untuk menjaga perdamaian, untuk melakukan rehabilitasi kepada masyarakat Palestina, membangun kembali pemukiman dan juga fasilitas umum, fasilitas sosial dan juga roda perekonomian masyarakat Palestina yang praktis hancur, luluh luntak akibat konflik selama 2 tahun terakhir. Wujud bukan hanya kepedulian, akan tapi kesempatan untuk kita menunjukkan kemampuan kita dan juga solidaritas Indonesia terhadap masyarakat Palestina. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan kesiapan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza. Prabowo menyebut Indonesia siap mengirim sekitar 20.000 personil TNI bila mandat PBB sudah diterbitkan. Di mana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Selain Indonesia, negara yang siap mengirim pasukan ke Gaza adalah Mesir, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Jalan menuju perdamaian tidak pernah mudah, tapi langkah sekecil apapun membawa harapan bagi jutaan warga Palestina untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, seorang warga di Bekasi, Jawa Barat tewas akibat ledakan benda yang diduga mortir saat tengah dipotong. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Lu minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Baru Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam.
Dipo Investigasi Kompas TV. Independen, terpercaya. Seorang warga di Bekasi, Jawa Barat tewas akibat ledakan mortir. Mortir ini meledak saat tengah dipotong korban. Seorang warga di kampung Ujung Harapan, Babelan, Bekasi pada Minggu siang tewas usai memotong mortir. Kerasnya suara ledakan membuat warga sekitar panik. Polisi pun telah mengamankan tempat kejadian perkara. Kasus ini diusut Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Bola liar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo tak langsung redam setelah Roy Suryo Cesi ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya. Bola liar kini menggelinding dari sidang sengketa informasi Komisi Informasi Pusat. Aliansi Aktivis Bon Jovi atau Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan sengketa informasi dengan termohon UGM, KPU Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang 17 November lalu, Ketua Majelis KIP Rospita Vici Paulin sempat mencecar termohon dari perwakilan UGM dan KPU Surakarta. Dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli. Itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah, sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menyayangkan jawaban perwakilan UGM di sidang sengketa informasi. Saya menyayangkan banget. Mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat. Kemudian semua informasi yang diberikan itu sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan beda pandangan. Menurut Ade, pemusnahan dokumen oleh KPU Surakarta sesuai aturan. Ia yakin sidang sengketa informasi di KIP tak akan berimplikasi pada keaslian ijazah Jokowi. Peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah tentu kan kalau dia memusnahkan, ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy.
Gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh kok dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Dalam sidang sengketa informasi pekan lalu, Majelis Hakim KIP memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen ijazah Jokowi yang banyak disamarkan atau di blackout. UGM diminta membawa seluruh dokumen yang disengketakan pada sidang berikutnya. Di luar jalur sengketa informasi di KIP, hari Kamis Roy Suryo CS diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya di Polda Metro Jaya. Roy dan kawan-kawan dikenakan wajib lapor ke penyidik. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali panas menggelinding di hadapan Anda. Komisi Informasi Pusat KIP tengah menyidangkan sengketa informasi terkait ijazah mantan Presiden Jokowi. Dalam sidang lalu, Majelis KIP memerintahkan Universitas Gadjah Mada melakukan uji konsekuensi, yakni proses pengujian dokumen untuk menentukan apakah informasi yang dimohonkan dapat diberikan kepada publik atau harus dikecualikan karena alasan kerahasiaan. Seiring sejalan kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo CS terus berproses di Polda Metro Jaya. Lalu, akankah sidang sengketa informasi di KIP semakin membuat terang polemik keaslian ijazah Jokowi? Apakah sidang sengketa informasi di KIP bakal berdampak ke kasus pidana Roy Suryo CS? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masisdar Tarigan. Untuk membahas tema kita malam ini, saya menyapa Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat malam, Mas Roy. Malam. Ada Lukas Luarso, co-founder dan peneliti bongkar ijazah Jokowi, Bon Jovi. Selamat malam, Pak Lukas. Saya menyapa Randy Umboh, koordinator nasional JPPR. Selamat malam, Mas Randy. Malam. Ya. Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Kang Semar. Ada Jefrizen Boy Kanu, Ketua Peradi Bersatu. Selamat malam, Pak Boy. Di floor saya menyapa Ahmad Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011. Selamat malam. Dan Marwarar Siahaan, Hakim MK 2003-2008. Selamat malam. Melalui Zoom saya menyapa ada Denny Indrayana, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Den. Selamat pagi waktu Melbourne. Baik, saya langsung ke Mas Roy kalau begitu. Mas Roy, mengapa menurut Anda Majelis Hakim perintahkan UGM uji konsekuensi atas seluruh informasi yang dinyatakan dikecualikan? Apakah Anda melihat Hakim meragukan keterangan dari UGM? Ya gini, memang aturannya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan itu sudah ada turunannya dalam peraturannya, adalah syarat bahwa kalau misalnya ada pihak, ada PPID yang kemudian menyatakan itu mau dikecualikan atau tidak, itu harus melakukan yang namanya uji konsekuensi. Ya. Dulu ketika saya di Komisi 1 di DPR, kami merumuskan itu gitu. Kami menyarankan agar semua itu tidak juga kemudian seenaknya, oh ini dikecualikan, ini tidak. Meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 sudah ada pasal 17 itu yang dikecualikan apa saja. Dan di situ jelas betul ijazah tidak masuk. Kalaupun ada yang dikecualikan lagi, itu ada di pasal 18 di ayat 2. Bahwa kalaupun misalnya ijazah itu milik seorang pejabat publik atau dia pernah menduduki posisi publik, itu wajib kemudian untuk kalau ada pertanyaan. Memang aturannya itu harus dimintakan ke badan publik. Selaku presiden waktu itu masih menjabat, itu badan publik. Tapi kalau dia sudah nggak menjabat lagi, jabatan publik itu tetap melekat pada dia. Makanya kemudian ada teman-teman dari Bon Jovi